apa kabar Anda semua? Sengaja nih, sore-sore begini saya ajak Anda ngobrol kembali dengan Bung Rocky Gerung. Ini kalau di Head to Point ini breaking news, tapi kalau ini bukan breaking news. Apa ya? Ini pokoknya ngobrol lah berkaitan dengan mundurnya Rektor UI dari Wakil Komisaris Utama di BRI. Banyak orang bilang begini loh, bukannya kirain mundurnya dari Rektor, ternyata malah mundur dari Wakil Komisaris Utama. Gitu candaannya Bung Rocky. Ini namanya breaking brain, bukan breaking news ini. Karena kita mesti snapshot ini isi otaknya rektornya gimana. Kan orang menganggap bahwa rektor UI menyalahi statuta UI itu. Jadi dia berkasus dengan UI. Karena itu dia mesti mundur dari UI. Ini kan intinya kan begitu, bukan soal BRI. BRI mah dia urusan dia aja tuh. Kan dia mencemarkan nama UI. Loh kok mundur dari BRI? Berarti nama BRI yang tercemar dong. Kan ini kedunguan yang diselesaikan dengan kebodohan. Kan begitu jadinya kan. Jadi segala macam cara akhirnya diperlihatkan bahwa ini rektor emang nggak ada mutunya tuh. Kalau dia betul-betul paham kesalahannya, dia bersalah sebagai rektor UI itu. Oleh karena itu dia mesti mundur sebagai rektor UI. Dia bukan bersalah karena komisaris, karena rektor UI merangkap komisaris. Jadi kesalahan dia ketika subjek hukumnya dia sebagai rektor UI. Jadi itu soalnya. Tapi saya kira memang kan mestinya yang pecat dia itu adalah MWA UI kan. Karena kesalahannya kan di UI, maka MWA mesti pecat dia tuh, melanggar statuta UI. MWA yang bikin statutanya dia mesti dipecat. Tapi kan ini MWA-nya teman-teman dia juga kan, yang berupaya untuk mendekati rektor karena ingin ada akses, mau jadi profesor lah, akses pada informasi segala macam. Jadi semuanya nggak mau pecat dia kan. Ini juga pengecutnya MWA UI itu. Karena itu mungkin ya udah, lu ditekan, lu mundur deh dari komisaris. Lah buset. Ini kayak ada mobil butut parkir di letter S, terus ditangkap polisi itu, ditilang itu. Kesalahannya adalah parkir di tempat terlarang. Lalu si supirnya ngamuk-ngamuk, mending mobil gua butut, kok ditilang? Lu ditilang bukan karena mobil lu butut, kan lu parkir di letter S kan. Begitu nih rektornya nih, butut juga otaknya kan. Jadi ini sebenarnya ini salahan ya, dia salah membaca situasinya dan juga salah menafsirkan apa yang dimain publik gitu ya. Beda yang dia maksud, beda yang kita maksud, beda dengan yang dia eksekusi kan. Ya nggak nyampe, otaknya nggak nyampe. Dan ini satu komplotan sebetulnya, yang pasti kan dia rapat dulu dengan MWA kan. MWA bilang ya udah mundur aja dari BRI. Dia iya juga kan. Jadi udah berkali-kali dulu ini rektor ini kan. Otaknya itu mestinya dia bikin tenang, lalu dia analisis apa kesalahan gue. Kesalahan lu adalah melanggar statuta UI. Oh berarti gue mesti mundur dari rektor UI. Itu betul kalau otaknya sehat. Karena BEM UI juga nganggapnya begitu. You bikin salah. Kalau BEM bikin salah, dia panggil. Sekarang dia bikin salah, nggak ada yang panggil. Ada MWA. Karena dia diasuh oleh MWA. MWA yang mesti tegur si rektor dan minta dia mundur. Atau bikin saja keputusan kami memberhentikan rektor. Kan begitu, tinggal kirim surat ke presiden. Presiden oke, kita berhentikan rektor. Maka dia bisa jadi pejabat di tempat lain, urusan dia. Yang penting UI bebas dulu dari pencemaran nama baik. Kan UI ini jadi buruk ini satu Indonesia. Nah karena itu bersihkan UI. Nah selama si sumber baunya masih di situ ya UI tetap masih bau kan. Benar-benar konyol ini. Nah, tetapi menterinya konyol, MWA konyol, rektornya konyol, presiden juga konyol kan. Orang ketawa aja. Nah, hancur. Tetapi saya baca komen ya di beberapa di viewer kita itu kebanyakan mereka kok skeptis dengan pengunduran diri ini. Kata dia, iya dia bisa aja mundur dari BRI, tapi kemudian akan di tempat lagi komisaris di BUMN yang lain. Kan statutanya sekarang sudah membolehkan gitu loh. Jadi orang udah nggak percaya lagi itu apapun yang dilakukan. Ya itu sama seperti mobil yang ditilang itu, ditilang karena parkir, tapi dia marah-marah karena butut. Karena itu kemudian dia ganti mobil mewah tuh, dia parkir lagi di tempat yang sama, tuh juga ditilang. Prinsipnya nggak boleh ditilang. Itu begitu.
Si rektor juga begitu kan, dia dapat atau dia ganti plat nomornya tuh, padahal mobilnya tutup butut, ganti plat nomornya. Jadi tetap bau busuk itu adanya di rektor, bukan sebagai komisaris. Dia sebagai komisaris nggak bau busuk, wangi justru. Jadi bau busuknya dalam jabatan dia sebagai rektor, nah itu yang mesti dihentikan, mesti diamputasi supaya pembusukan itu nggak menjalar pada Purek 1, pada dekan. Kalau nggak, ini tetap menjalar kan, kebusukan rektor tetap menjalar. Jadi ini benar-benar kemampuan untuk mencerna hal sederhana dia nggak bisa itu. Dan bukan cuma dia aja yang nggak bisa. MWA sebagai satu paket itu memang udah dungu dan ingin bermain-main dengan jabatan itu sebagai cara untuk lompat sana lompat sini. Jadi MWA itu kartu nama MWA aku juga kan banyak beredar di mana-mana tuh. Di perusahaan lah buat minta sumbangan inilah CSR itulah itu. Oke, tapi kan sejauh ini kita di publik ini dalam urusan dengan pemerintah itu sering dianggap sebagai angin lalu, gitu ya. Desakan-desakan dan berbagai macam keberatan gitu dianggap angin lalu. Tapi dalam kasus sekarang ini agak berbeda kan, meskipun orang tidak cukup puas dengan pengunduran diri dari rektor, tapi bagaimanapun juga ini sebuah kemajuan gitu. Kalau dalam tanda petik ya, sebuah kemajuan dari sikap pemerintah. Karena menurut saya ini pasti pengunduran diri ini bukan hanya sikap pribadi dari rektor, tapi dikaitkan dengan situasi politik saat ini yang juga semakin memburuk dan posisi rektor itu kemudian bisa dianggap sebagai beban politik dari pemerintah terutama Pak Jokowi. Ya itu betul Herzo. Ini bukan karena dia sadar bahwa dia bikin salah. Jadi bukan karena gangguan etisnya. Kalau gangguan etis dia mundur sebagai rektor. Ini karena soal politik aja kan. Jadi benar bahwa memang dia nggak ngerti keadaan dan dia tidak terganggu secara etis. Jadi wataknya nggak berubah. Kalau dia paham pelanggaran etika, dianya yang harus menyatakan saya bersalah secara etis pada UI, karena itu saya mundur dari UI itu. Ini dia tetap anggap, gue nggak ada salah. Yang salah adalah yang angkat gue sebagai komisaris. Loh, dia diangkat ketika dia jadi rektor UI. Karena ini otaknya betul-betul nggak nyampe. MWA juga nggak mau ucapin itu kan. Sri Mulyani MWA, rektor MWA, tapi masing-masing punya kepentingan dengan rektor UI. Maka Sri Mulyani juga pasti bela tuh. Udah lalu mundur aja sebagai komisaris, jangan sebagai rektor UI. Juga siapa namanya tuh, satu ketua MWA-nya yang pejabat di satu perusahaan apa itu. Ya, Bambang Sumantri juga MBA kalau nggak salah ya. Ya. Bambang Sumantri juga MBA kalau tidak salah. Iya, menteri ya, ada bekas menteri MBA. Jadi ini betul-betul orang-orang dungu yang berkumpul di MBA UI. Jadi kalau disuruh ya ini memang angin lalu secara politik orang akan lupakan gitu. Kalau dia korupsi atau di kabinet. Tapi ini di UI loh, ini akan jadi angin puyuh. Ini akan diceritakan generasi per generasi. Nggak ngerti problem, terus dia mengundurkan diri, bukannya mengundurkan dari UI. Jadi mahasiswa akan ceritakan pada mahasiswa baru nanti itu. Jadi ini adalah sejarah. Seperti orang mengingat profil Mahar Marjono. Mahar Marjono selalu membela mahasiswa. Di depan Kopkamtib dia bela mahasiswa tuh. Ada bekas dekan FEUI juga begitu tuh, dia membela mahasiswa tuh. Tapi ini bahkan zaman Orde Baru, rektor membela mahasiswa. Diceritakan generasi per generasi sampai akhirnya sampai sekarang karena UI tahu sejarah Mahar Marjono sebagai rektor yang pro keadilan, pro mahasiswa. Nah sekarang ini rektor UI akan diceritakan sebagai penjaga WC UI itu kan begitu jadinya kan. Kan nggak bisa ditahan cara mahasiswa mememekan seseorang kan begitu. Jadi nanti 20 tahun lagi orang tanya siapa sih penjaga WC UI? Ada si rektor yang namanya ini itu. Kan begitu kan. Saya justru mau cegah itu, karena itu saya kasih kritik yang tajam supaya si rektor mengundurkan diri. Dengan cara itu dipulihkan etika dia tuh sebagai orang yang ini akademisi loh yang menuntun bangsa ini dengan metodologi, dengan sikap ilmu pengetahuan, justru memperlihatkan pemburukan. Jadi buat apa kita mempersoalkan lagi rektor yang betul-betul udah dicatat oleh sejarah 2 kali bikin kedunguan. Dungu karena rangkap jabatan, sekarang dungu karena cara mundurnya pun dungu gitu. Nah, hancur. Ya, oke. Tapi penting kita ingatkan pada Pak Rektor ya, kalau kebetulan dia nonton acara kita, bahwa pasti nonton, pasti ada yang kirimin. Oh gitu ya. Jangan lupa bahwa dia itu sudah bersalah ya, karena statuta atau aturan-aturan hukum itu kan tidak bisa berlaku surut, dan dia jelas daripada status yang lama itu dia sudah melakukan pelanggaran
Dan bukan hanya itu, sebagai komisaris ternyata dia juga pernah melakukan pelanggaran kan, karena ternyata dia belum lulus proper test dari OJK, dia sudah menandatangani laporan kinerja dari BRI. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang sebenarnya menjadi ikutan. Jadi kan itu maladministrasi yang mesti dibawa ke ombudsman tuh. Udah itu BRI, kalau BRI mau pecat mesti diberitahu BRI memecat dia bukan karena Rektor UI, tapi karena melakukan pelanggaran hukum administrasi, belum dilantik pun, belum selesai diuji, udah kasih pendapat terhadap kondisi perusahaan BRI dalam hal ini. Jadi udah itu urusan BRI, tapi UI punya urusan sendiri dengan dia tuh. Jadi, tapi saya mau anggap bahwa beliau sebetulnya nih Pak Rektor ini dia tertekan betul-betul. Karena saya hitung banyak janji yang belum dia penuhi dengan MWA. MWA pasti kan janji, jangan dulu dong lu, berhenti, kita belum dapat ini, belum dapat itu nih. Ada temen gue mau jadi profesor, belum jadi nih. Ada menteri atau mungkin Sri Mulyani sendiri yang merasa bahwa, aduh ini beberapa kolega yang mau jadi profesor mesti ada di dalam periode saudara Ari Kunchoro ini. Saya terpaksa mesti menduga itu sebagai cara untuk menganalisis kan. Sebab nggak ada cara lain untuk mengatakan pasti ada pihak di dalam yang menahan dia jadi rektor. Nah pihak ini yang membusukkan UI, membusukkan bahasa, membusukkan etika kan. Jadi juga yang mestinya digusur semua nih. Saya ucapin ini dalam rangka bercanda-bercanda aja, saya nggak ada beban itu. Cuman mau memberitahu bahwa ada standar etik di dalam universitas. Karena universitas justru mau menuntun bangsa di dalam cahaya pengetahuan, cahaya etik. Atau cahaya yang disebut Tridharma perguruan tinggi. Atau cahaya yang disebut lambang UI itu tuh. Veritas, probitas, justitia, yang terus-menerus kita ingatkan. Nah, biasanya kan memang kalau untuk orang yang lebih memahami hukum, mengerti hukum dan melakukan kesalahan tuh wajar di mana-mana bahwa dia harus mendapat hukuman yang jauh lebih berat daripada orang yang tidak tahu soal itu. Termasuk begitu juga soal moral ini kan, pejabat di kampus itu harusnya orang kalau dia bersalah hukumannya jauh lebih berat dibandingkan dengan orang awam atau orang biasa saja. Nah, apalagi itu pemberatan di dalam pemidadaan kan namanya itu pemberatan. Pertama, dia sudah melanggar hukum, maka dia harus dihukum. Kedua, dia adalah pejabat yang tahu bahwa dia melanggar hukum. Lain kalau orang awam, maka dia mesti diberi pemberatan lagi. Ketiga, dia adalah pejabat di universitas yang mengajarkan etik di dalam kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat. Jadi dia 3 kali melanggar sistem peradaban kita, 3 kali melanggar imperatif moral. Nah, istilahnya begitu, moral imperatifnya dia langgar. Jadi udah, dicatat aja oleh sejarah sebagai orang yang buruk sebetulnya tuh. Kenapa dia buruk? Karena diasuh oleh MWA yang juga buruk kan begitu, jalan pikirnya sama. Jadi MWA juga nggak ngerti apa itu etik, apa itu hukum, apa itu imperatif moral, itu benar-benar nggak lulus, bukan sekedar nggak lulus tes kebangsaan, dia nggak lulus tes peradaban. Ini MWA-nya. Iya. Saya membayangkan ini Wan di suatu hari nanti ya, kalau Ari Kunchoro tetap bertahan sebagai rektor karena dianggap mencemarkan nama baik UI, nanti kan biasanya di rektor itu ada foto-foto rektor dari masa ke masa gitu, dan pada waktu pada giliran pas periode dia fotonya bisa dibalik tuh oleh para penerusnya karena merasa malu gitu pernah punya rektor seperti dia. Ya, itu mestinya itu kan jajaran foto rektor itu ada di dalam Corridor of Fame, Hall of Fame gitu kan. Sekarang nanti cuma dia sendiri yang ditaruh di Corridor of Shame gitu. Hall of Shame. Jadi kasihan kan dia kedinginan di situ dan ditaruh di luar tuh, nggak dipajang bersama-sama Mahar Marjono. Sebab kalau ditaruh di samping Mahar Marjono pasti ada foto yang jatuh, itu foto Mahar Marjono. Mahar Marjono menjatuhkan dirinya sendiri itu karena nggak mau didampingkan dengan rektor yang sekarang. Karena ini standar etika universitas, standar integritas pengetahuan itu, standar moral bangsa kan. Cahaya di ada lagu UI kan sebagai cahaya bangsa, apa isinya kan itu. Himne UI kan memperlihatkan itu, kami putra penuntun bangsa gitu. Nah rektornya nuntun orang ke WC.
Oke, jadi apa nih apa pesan Anda kepada wah ini jarang-jarang saya nanya kepada Anda ini karena sebagai Civitas Akademika gitu sebagai alumni. Saya nanya apa pesan Anda pada rektor dan juga pada Civitas Akademika UI ini, Bung Rocky? Yang pertama buat rektor, pulihkan akalmu itu. Karena Anda akan dicatat dalam sejarah sebagai orang yang memburukkan sistem moral universitas. Itu satu. Yang kedua, MWA, berhentilah jadi dungu karena Anda mengasuh orang dungu tuh. Jadi nanti dianggap juga bahwa kedunguan rektor itu disebabkan oleh kedunguan MWA. Itu ada Sri Mulyani, Bambang Brojo, siapa sih, bekas menteri, macam-macam rektor segala macam. Yang ketiga, para dekan, teman-teman yang dulu teman-teman saya sebagai pengajar, coba lakukan semacam langkah protes massal gitu. Karena ini harus dilakukan. Kalau nggak ada tanda, nggak ada jejak hermeneutik untuk membaca bahwa UI sebetulnya tidak setuju dengan sikap rektor. Jadi mesti ada catatan sejarah bahwa Civitas Akademika, mahasiswa udah nggak usah diterangin, mahasiswa justru udah lakukan lebih dahulu. Jadi dekan, sejawat-sejawat pengajar, dosen-dosen muda apalagi harusnya malu melihat rektornya itu dibully, dan dibully bukan karena sesuatu yang sifatnya personal, tapi sesuatu yang menunjukkan bahwa dia sebagai personik tidak mampu untuk menjabat rektor UI. Lain kalau dia bukan pejabat rektor, karena dia lakukan 3 pelanggaran. Jadi malulah UI, malulah dosen-dosen yang diam doang gitu. Jadi ngapain jadi dosen kalau membiarkan hal-hal yang fundamental sebagai fondasi dari universitas itu digrogoti sendiri oleh rektornya. Ya, karena kalau ini para Civitas Akademika, termasuk juga Anda ada Dewan Guru Besar, hanya diam saja dalam situasi saat ini, ya tidak salah kalau kemudian publik menganggap ya ini memang terjadi kedunguan berjamaah di UI. Nah, itu istilahnya, kedunguan berjamaah. Jadi ini kumpulan guru besar yang satu waktu akan disebut sebagai guru-guru besar berotak kecil gitu, dan berhati ciut, karena nggak berani untuk menegakkan keadilan. Jadi saya ingatkan sekali lagi, setiap kali kita masuk gerbang UI, prinsipnya adalah dibaca Pak besar-besar di situ. Universitas Indonesia didirikan 1861 apa. Motonya adalah Veritas, Probitas, Justitia. Veritas artinya kebenaran, probitas artinya kejujuran, Justitia artinya keadilan. Tiga-tiga itu harusnya jadi akidah universitas. Nah sekarang akidahnya berat itu. Itu janji akademisi begitu. Waduh, kalau levelnya udah akidah ini berat ini memang rasanya. Oke, Bung Rocky, terima kasih. Tapi saya juga tadi mendapat kiriman foto. Kata ada banyak foto-foto karangan bunga. Ini kelihatannya foto-foto karangan bunga sebelum pengunduran diri dari Profesor Ari Kunchoro, karena ada kiriman bunga itu sindiran gitu dari alumni UI di berbagai daerah yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi sudah memberikan kesempatan rektornya untuk merangkap jabatan sebagai komisaris di BRI. Katanya sampai sore ini masih bertahan itu karangan-karangan bunga. Kita lihat besok apakah muncul karangan bunga lain yang mengucapkan selamat dan sekaligus minta agar Pak Ari juga mundur dari UI. Oke. Ya mestinya Pak Ari bisa buat sendiri karangan bunganya. Dan dia taruh di situ tuh. Oke, saya menanggapi karangan bunga yang kemarin dengan satu karangan bunga. Wah, saya sudah mengundurkan diri dari BRI. Terus dia coret BRI. Maaf, maksudnya dari UI. Begitu mestinya. Jangan sampai ini kalau gaya milenial sekarang dibilang saya mau mengundurkan diri. Oke, saya sudah mengundurkan diri dari BRI, tapi saya juga akan mengundurkan diri dari UI. Tapi bohong. Hidup mahasiswa UI, lanjutkan perjuangan. Oke, terima kasih. Oke.